80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Dan kita semua tahu siapa pemodal Titanic. Iya betul, Rothschild. Namanya Mayer Amschel Bauer. Ia memasang jimat perisai merah, Rothschild dalam bahasa Jerman. Lafal Inggrisnya Rothschild. Ia pun berganti nama menjadi Mayer Amschel Rothschild. On December 23, 1913, 2 days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, in order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s, 1910 to be exact. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tahun 1910 yang terjadi di Jekyll Island. Untuk menancapkan kuku di Amerika, Rothschild mengirim seorang agen, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis Rockefeller, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, US Steel, semua lahir dari tangan agen Rothschild yang brilian ini. Jacob Schiff, The God of Wall Street. Dari sinilah lahir apa yang kita sebut sebagai elit global. Awalnya adalah kegelisahan para kapitalis atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907. Problem, reaction, solution. Tahun 1907 mereka bikin problem. Jacob Schiff pidato di Kongres, kalau tak ada bank sentral maka perekonomian Amerika akan runtuh. Setelah itu JP Morgan dan Rockefeller bikin isu seolah-olah ada bank yang kesulitan likuiditas. Terciptalah ras beneran, Panic 1907. Kepanikan ekonomi di tahun 1907, di mana menurut mereka perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan. Begitu mudahnya membohongi orang-orang sebab JP Morgan dan Rockefeller memiliki media-media cetak. Memang betul harus ada bank sentral, pikir mereka. Maka ditunjuklah Nelson Aldrich, mertua Rockefeller, sebagai ketua komite penyusunan undang-undang bank sentral di Senat. Keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis didukung oleh Partai Republik mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen dari Partai Demokrat. Pertemuan tersebut secara teknis ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya pertentangan. Lalu, entah kebetulan atau tidak, 80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Setelah terjadi kevakuman di Kongres karena korban di kapal Titanic tersebut, Partai Demokrat yang paling menderita dan resolusi sistem Federal Reserve tetap didorong dalam rapat Kongres dan akhirnya ditandatangani secara quorum sesuai dengan pertemuan rahasia di Jekyll Island. Mereka tahu cara mencuri start di Kongres sehingga RUU bisa disetujui. Tahun 1913 itu belum ada media online. Telepon pun masih jarang sehingga mereka bisa melakukan itu. Apakah tidak ada senator yang tahu dan protes? Tentu ada. Senator Charles Lindbergh Sr. Lewat bukunya Banking and Currency and the Money Trust, Lindbergh menulis, ketika Presiden menandatangani undang-undang itu, pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh kekuatan moneter menjadi sah. Kejahatan pidana legislatif terburuk sepanjang masa terjadi akibat diberlakukannya undang-undang perbankan ini. Federal Reserve nantinya akan mempunyai beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Ada swasta seperti Anda, tapi punya hak monopoli sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk mencetak uang dolar. Mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Itu sebabnya Undang-Undang Federal Reserve 1913 disetujui. Janji sorga untuk menstabilkan moneter dan mengembangkan bisnis. Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Satu hal yang tak diajarkan di sekolah, di Eropa dan di negara-negara maju, yang namanya bank sentral yang punya hak mencetak uang di sebuah negara adalah swasta. Jadi jangan heran jika Bank Sentral Amerika Serikat itu swasta. Federal Reserve adalah bank sentral swasta ketiga di negara Amerika Serikat.
Dolar menguasai dunia adalah grand plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut. Janji sorga untuk menstabilkan moneter dan mengembangkan bisnis. Hasilnya, langsung Perang Dunia I beberapa bulan kemudian, 1914. Tak akan ada perang dunia jika tak ada yang mendesain.